besar dikabarkan akan terjadi di Agustus dan ini akan memicu kerusuhan dan pasti akan jatuh banyak korban. Siapa yang mati? Kalian berani untuk tahu? Simak sampai selesai. Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita coba untuk mengerti. Ini sesuatu yang dinarasikan awalnya. Saya agak sedikit skeptis tentang hal itu, tetapi melihat perkembangan yang ada akhir-akhir ini, saya semakin meyakini bahwa hal tersebut sangat mungkin bisa terjadi. Meskipun akan ada antisipasi. Tapi mengapa saya lihat hal ini lebih mungkin untuk terjadi dibandingkan untuk batalnya? Mari kita lihat dan siapa tahu kalian bisa bersiap. Keresahan publik di internet yang jelas kita ngambilnya ya, karena dari kemarin yang lewat timeline saya semuanya rata-rata terutama kepercayaan pada pemerintah mulai turun, apalagi kemarin juga kasus Febri Adriansyah itu juga membuat publik lagi-lagi geger, banyak demo di mana-mana dan juga banyak mall yang sudah mulai pasang pagar besi. Ini diduga untuk mengantisipasi kerusuhan yang akan terjadi di Agustus nanti, dan kemungkinan ini akan dipicu dari demonstrasi awalnya menurut orang-orang atau mungkin menurut netizen di internet. Menurut Mas Denny seperti apa? Apakah memang ada potensi ke arah sana? Potensi ada, tetapi yang mall-mall itu mari kita coba jernihkan dulu, karena yang dipagari itu mall yang pemiliknya sama. Pemiliknya itu adalah Pak Alexander Teja ya. Itu adalah grup Pakuwon yang besar di Surabaya, pemilik Tunjungan Plaza, kalau di Jakarta Kokas. Dan kalau baru satu orang mendirikan pagar, nggak terus ujuk-ujuk kita bilang itu mengantisipasi demo. Ya kalau mau dicocok logis silahkan, tapi kenapa kok cuma satu orang aja? Padahal bikin pagar semua pemilik mall harusnya bisa. Itu tidak akan saya bahas lebih jauh, karena masih masih jauh panggang dari api untuk mengaitkan hal tersebut. Tetapi kemungkinan untuk demo ini sejatinya adalah sesuatu yang kita tahu bahwa Pak Prabowo itu susah untuk dikasih tahu. Dan kita harus ingat bahwa tahun lalu demo yang akhirnya memakan korban, yang akhirnya ditabrak oleh Rantis itu kan terjadi di bulan Agustus juga. Ini akan menjadi sebuah proses pengulangan di mana kan berjilid-jilid itu kan termasuk salah satu yang mencari alasan untuk meluapkan itu. Agustus nanti akan dibuat besar dan pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi ini. Antisipasinya seperti apa nanti kita akan bahas. Tetapi ini sesuatu yang ya bukan satu rocket science lah untuk mengetahui bahwa Agustus ini kemungkinan demo itu akan terjadi. Terutama saat kita tahu ulang tahun kemerdekaan juga di bulan Agustus, bahwa ternyata kemerdekaan itu ternyata belum dimiliki oleh banyak orang. Pemerintah betul berusaha mengupayakan, tapi apakah betul semua upayanya ini sudah dikomunikasikan dengan tepat? Ini jadi pertanyaan kita semua. Dan melihat komunikasi pemerintah akhir-akhir ini, sangat memungkinkan demo ini akan terjadi. Dan jika demo itu terjadi, saya merasa bahwa akan banyak orang-orang yang mungkin akan ikut serta di sini. Berusaha untuk mengambil peran atau mengambil kesempatan untuk menjadi nabi-nabi baru dengan cara ya tadi itu, memanfaatkan hal ini untuk ikut mengompori sehingga mereka ini akan dianggap sebagai seseorang yang menyelamatkan atau berusaha untuk membawa masyarakat Indonesia dari pemerintah sekarang yang memang jelas ini belum memuaskan. Ini yang harus hati-hati, karena ketidakpuasan adalah satu hal, tapi dimanfaatkan ketidakpuasan itu tadi untuk sesuatu yang sifatnya anarkis atau sesuatu yang sifatnya itu belum juga ada kejelasan juga. Ini satu hal yang harus juga dipikirkan dengan baik, apakah ini ada satu hal yang memang harus kita percayai dan kita normalisasi. Sebenarnya seperti kita tahu lagi ya, maksudnya kalau membaca pola ya memang itu pernah terjadi, tapi ini juga diperkuat oleh di bulan Juni. Iya, Febri Adriansyah nggak usah diomongin. Ini kan sebenarnya titik puncaknya. Sebelum-sebelumnya juga terjadi. Seperti misalkan penggantian kepala BGN. Lalu terus kemudian kepala BGN yang baru dikabarkan sakit. Bukan kita nggak percaya ya. Sama seperti Bang Hotman yang setelah dia dengan berapi-api mendadak naik kursi roda gitu. Kayaknya ini satu pola yang masyarakat itu menduga ini acting gitu. Nah kalau masyarakat menduga seperti itu, ini kan satu hal yang harus juga diberikan klarifikasi dan juga diberikan satu upaya untuk membuat masyarakat lebih percaya. Tidak hanya klarifikasi,
tapi satu penjelasan tentang bagaimana ini akan diselesaikan. Karena upaya yang sekarang ini tidak cukup untuk masyarakat percaya bahwa pemerintah ini masih menganggap bahwa supremasi hukum ini harus ditegakkan, sense keadilan ini juga harus dijaga, dan hal-hal yang lainnya. Terlalu banyak hal yang membuat kita semua itu bertanya-tanya. Contohnya seperti dalam kasus Febri Ardiansyah, konon katanya yang memiliki ini adalah Don Rito. Nah, tapi saat saya nggak tahu, coba kalian cari beritanya, tapi saat Don Rito ini diminta datang terus membuka berangkasnya, orang katanya dia nggak tahu kombinasinya itu berapa. Nah kan nggak mungkin kalau dia tahu uang sebesar itu dimasukin berangkas terus dia nggak tahu passwordnya. Ini kayak orang ketangkap terus misalkan ada bukti di dalam handphonenya suruh buka passlocknya terus dia nggak bisa. Pas ditaruh mukanya juga nggak cocok. Lalu ini lawakan macam apa yang sedang dimainkan dan tidak ada penjelasan, karena kalaupun ternyata ada upaya-upaya peradilan yang dilakukan, ini sesuatu yang sifatnya itu masih bersifat normatif dan ya masyarakat sudah nebak lah ya. Seperti misalkan saat pengacara kemudian setelah Bang Hotman, Febri Diansyah, namanya memang hampir sama di sini, mengatakan bahwa uang ini betul ada, tetapi membuktikan bahwa uang ini milik siapa itu juga patut diujikan di peradilan prosesnya nanti. Lah, wong itu rumah punya orang yang jelas ex jampitsus, uangnya ada di situ. Terus dikatakan bahwa rumah ini disewa oleh orang lain. Ya tapi kan disewanya nggak mungkin kan, kayak misalkan saya nyewa bangunan ini terus kemudian saya ibaratnya itu saya mau mengganti kloset aja pun saya harus nelpon kepada pemilik rumahnya gitu loh. Ini mau masang bunker yang besarnya itu sebesar mungkin ruang kamar gitu. Ini kan satu hal yang masyarakat itu sudah nggak percaya lagi dengan penjelasan yang masih seperti sekarang. Ya Mas, maksudnya ini kan justru pemerintah ini tidak bisa mengontrol. Maksudnya kalau kita berbicara dari pola ya, harusnya kalau pemerintahan ini memang cerdas, dia harusnya bisa mengontrol informasi, apalagi di momen-momen seperti mendekati bulan Agustus, yang mana memang bulan Agustus ini di saat kemerdekaan Indonesia akan selalu menjadi ajang untuk menagih janji-janji. Terlalu percaya diri. Dan pemerintah di sini bukan artinya Pak Prabowo, tapi orang-orang di bawahnya ini terlalu percaya diri. Kemarin pun saat Don Dasko di sini mempertemukan antara Hotman Paris dan Ketua PWI, itu sesuatu yang mencederai juga kalau kita bilang itu rasa di masyarakat. Karena apapun yang dilakukan Bang Hotman itu nggak sepantasnya dilakukan oleh seorang pengacara sekaliber beliau. Lalu terus kemudian ini diselesaikan dengan hanya meminta maaf, selesai terus. Lah, kata-kata dan kalimat yang kemarin dikatakan bahwa Pak Prabowo itu marah karena tidak ada laporan dulu, ini kan satu hal yang absurd gitu, bahwa penegakan hukum harus minta izin kepada Pak Presiden. Lalu apakah ini semua selesai hanya dengan maaf dan dibiarkan? Ini kayak ya sudah, biarkan saja. Ini negara ini rasanya seperti negara yang dikuasai oleh mafia. Jika Pak Prabowo memang ingin menjaga kondusivitas dan tidak berharap kerusuhan ini terjadi, sejatinya Pak Prabowo harus menjelaskan dan juga memberikan sebuah jaminan bahwa kasus ini akan berjalan dengan objektif, tidak ada pengaruh dari siapapun, dan Pak Prabowo akan memastikan bahwa dia tidak campur tangan, tapi ada campur tangannya itu ikut mengawasi, tapi tidak campur tangan untuk menentukan ini harus diapakan. Kira-kira begitu. Oke. Kalaupun dengan, maksudnya berkaca dari kasus Febri Ardiansyah ini, jika memang nantinya dia dihukum dengan sesuai gitu, bahasa seperti itu ya, dihukum dengan sesuai nanti JPU dan gimana-gimananya di persidangan, apakah itu juga akan mengurangi potensi terjadinya kericuhan dan demo-demo besar di Agustus? Saya pikir iya, bahkan kalau Pak Prabowo berani melakukan satu langkah yang mungkin sangat ekstrim ya, saya bilang di sini. Memang harus melalui sebuah proses pembuktian hukum. Tapi jika ternyata akhirnya Febri Ardiansyah ini tadi, apapun yang terjadi, dia ini akan diberikan tindakan dan pendisiplinan yang memang seharusnya, ini akan membawa Pak Prabowo tidak hanya kepercayaan ini meningkat, bahkan orang-orang akan percaya untuk beliau ini menuju ke 2029 itu akan didukung. Karena apapun yang sekarang kita lihat ini adalah sebuah display dari bentuk kearoganan seseorang yang ini orang jelas ditemukan emas sama uang di dalam rumahnya, tapi terus dia dengan gampang mengatakan bahwa ya itu bukan punya saya, seperti itu. Dan dia mengatakannya dengan arogan, orang-orang melihat arogansinya dia, dan juga terus kemudian dibela oleh pengacara yang terlihat arogan juga. Ini kan satu hal yang harus disembuhkan, dan entah ini bisa dihapus secara permanen atau tidak. Tapi jika Pak Prabowo hadir dan mengatakan bahwa saya tidak pernah mencampuri dan silahkan penegakan hukum dilakukan seadil-adilnya, dan saya akan mengawasi ini untuk dilakukan. Jika ternyata Febri Ardiansyah ini terbukti bersalah,
sayalah yang pertama akan menghukumnya. Karena ini sesuatu yang dia ini bukan orang sembarangan, dia adalah penegak hukum. Dan kalau penegak hukumnya korup, apa kabar dengan penjahatnya? Pasti akan lebih korup lagi. Tapi apakah memang demo besar ini akan seperti beberapa waktu kemarin yang sama terjadi bulan Agustus hingga timbulnya korban dan ada kematian di dalam demo? Kita masih sempat untuk bisa mencegah ini untuk terjadi. Jika demo itu ada, maka biarkanlah itu ada. Karena masyarakat memang perlu untuk melampiaskan amarah dan juga ketidakpuasan mereka ini tadi. Tetapi jaga agar tidak terjadi rusuh. Karena jika rusuh, pasti akan timbul korban jiwa. Dan jikalaupun ternyata ada korban jiwa, saya katakan siapa yang mati, kematian nyawa manusia tidak akan sebanding dibandingkan matinya perasaan dan kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum. Yang saya takutkan jika ternyata hal ini tidak diantisipasi, maka kepercayaan kepada penegakan hukum di Indonesia ini akan mati, dan itu akan lebih mengerikan dibandingkan matinya satu orang. Karena saat penegakan hukum itu mati, maka orang-orang akan bertindak anarkis, bertindak semau mereka, main hakim sendiri. Kita lihat kemarin ada seseorang yang diduga mencuri ayam di masa atau diadili secara jalanan kemudian meninggal dunia. Kita tahu ada seorang satpam ditenggelamkan di waduk. Kita tahu sebelum-sebelumnya lagi banyak hal-hal yang saya tidak mengecilkan pencurian atau apapun itu. Ada seorang yang diduga mau mencuri motor, lari ke dalam minimarket, dia bersembunyi di situ, dibawa keluar, akhirnya dihakimi, meninggal dunia juga. Yang kita takutkan adalah adanya ketidakpercayaan kepada hukum yang akan berakibat kepada amuk massa yang tidak akan kita harapkan. Harapannya ini semua tidak terjadi, dan mari kita dukung Pak Prabowo segera melakukan pengungkapan akan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan juga hal yang terjadi ke depannya. Beliau ini bisa tahu secara langsung, tidak hanya mendengarkan bisikan dari para orang terdekat yang bisa saja mereka ini takut menyampaikan atau memiliki maksud tersembunyi lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.